Himawan kami persilakan. Cek. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Yang kami hormati Direktur Utama PKU Muhammadiyah Kota Winangun. Kemudian yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Ibu karyawan karyawati PKU Muhammadiyah Kota Winangun. Kemudian tentu yang kami muliakan, yang kami hormati Bapak Ibu jamaah pengajian Rabu sore, tentu sekali lagi yang kami hormati, yang kami muliakan. Pertama, mari senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat taufiknya, hidayahnya, kita bisa bertemu, bermuajahah, silaturahmi di tempat yang baik ini dalam keadaan sehat lahir batin, bahagia lahir batin, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa yang kedua, kita sampaikan salawat dan salam teruntuk uswah hasanah kita, sebaik-baik contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tersampaikan kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya sampai akhir zaman, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, azan maghrib pukul berapa Bapak Ibu? 18.05. Saya yakin Bapak Ibu selama Ramadan ini ketakwaannya meningkat. Salah satu indikator, salah satu tandanya iman takwa Bapak Ibu meningkat itu adalah hafal jadwal sholat 5 waktu, khususnya subuh dan maghrib. Bahkan banyak di antara kita umat Islam yang merindukan kumandang azan maghrib. Masya Allah, ini perasaan yang tidak dimiliki kecuali saat berada di bulan Ramadan saja. Dan kalau kita cek di lapangan, insya Allah valid. Okay? Setelah Ramadan nanti kita akan lupa subuh jam berapa, maghrib jam berapa, pasti. Okay? Patokannya azan. Tapi selama Ramadan ini pasti hafal. Hari pertama kemarin lebih lama, 18.07 ya. Nah, sekarang 18.05 ya. Besok akhir Ramadan ya semakin maju. Pasti hafal. Okay? Azan maghrib insya Allah 18.05, nanti 10 atau 5 menit sebelum azan maghrib kami cukupkan Bapak Ibu. Okay? Pertama itu, yang kedua insya Allah saya sudah siap mental. Sudah siap mental dalam artian mengisi pengajian sebelum buka bersama itu tekanannya, pressernya berbeda. Jadi ketika nanti 15 menit, 10 menit sebelum azan maghrib, pasti Bapak Ibu jamaah sudah hilang konsentrasinya. Dan pasti nanti ada yang batin saya, kok durung rampung-rampung. Kayak ustate ngerti jam apa ora? Kayak ustate ngerti azan maghrib jam piro apa ora? Jadi saya sudah siap mental Bapak Ibu, insya Allah. Terlebih nanti, saya belum tahu di sini teknisnya di Al-Muttaqin. Terlebih nanti biasanya kalau 15 menit, 10 menit sebelum azan maghrib, ya,
ada panitia petugas yang bagi takjil. Nah, insya Allah saya sudah siap mental, nanti saya berbicara tidak diperhatikan, insya Allah saya siap. Karena 10 menit sebelum azan maghrib, panitia membagikan takjil, pasti yang diperhatikan adalah takjilnya, bukan ceramah ustadz atau narasumbernya. Sekali lagi Bapak Ibu, insya Allah saya sudah terlatih ya. Jadi ya meskipun nanti akan terjadi seperti itu, semoga tidak, okay? Semoga tidak terjadi. Bapak Ibu bisa tumak ninah, bisa khusyuk, okay? Mengikuti ceramah atau pengajian pada sore hari ini sampai selesai. Dan insya Allah judulnya sangat tepat, ya, sangat relate sekali dengan nanti apa yang akan kita kerjakan. Ya. Judulnya, materinya sore hari ini Bapak Ibu rahimakumullah adalah tentang adab-adab penuntut ilmu. Adab-adab penuntut ilmu. Satu pertanyaan atau pertanyaan pertama Bapak Ibu, Mas Mbak rahimakumullah. Apa perbedaan adab dengan akhlak? Yang menjawab dengan jawaban benar, insya Allah nanti dapat takjil satu lagi. Saya garansi ke panitia. Jadi takjil itu dari kata bahasa Arab ajala yang artinya menyegerakan. Ya. Jadi takjil memakai huruf ain, ta'jil ya. Ada? Bapak Ibu silakan perbedaan pengertian dari adab dan akhlak. Ada? Masnya mubalik hijrah. Ibu dokter tadi rawuh nggih, matur nuwun. Ada lagi? Mbak MC? Perbedaan adab sama akhlak. Hah? Pak Adi khususan tidak saya beri pertanyaan ya, karena panitia ya. Sebelah sini, Mas, ada? Wah, kalah sama bocil-bocil loh ya. Wah, bocil itu bocah cilik ya. Wah, sudah saling menunjuk itu ya. Perbedaan akhlak sama adab itu, Bapak Ibu rahimakumullah ya, berasal dari sumbernya. Jadi adab dan akhlak ini sama-sama membahas, mengkaji baik buruk perbuatan seseorang, ya. Tapi sumbernya berbeda. Ya, sekali lagi, adab dan akhlak itu kajiannya, pembahasannya sama-sama membahas, mengkaji baik buruk perbuatan. Tapi sumbernya itu ya, sumber baik buruk perbuatannya itu berbeda. Adab itu sumbernya didapat dari pendidikan, dari pelatihan, dari pembiasaan, itu disebut dengan adab. Ya. Sedangkan akhlak itu lahir didapat sumbernya dari ibadah. Nah, beda. Jadi meskipun perbuatannya sama-sama, contoh ya, sama-sama perbuatannya disiplin, atau mungkin sabar, ya, atau mungkin istiqomah, ya, konsistensi. Meskipun sama-sama perbuatannya, namanya sama, tapi sumbernya, asalnya bisa saja berbeda. Kalau seseorang mendapatkan kedisiplinan yang tinggi, sudah terlatih, terbiasa on time, tepat waktu, tapi bukan karena ibadah, berarti perilaku disiplinnya itu disebut dengan adab. Contohnya, Bapak Ibu rahimakumullah, adalah kebiasaan atau hasil pendidikan orang-orang di Jepang. Kita paham, kita kenal, tahu, nggih, kedisiplinan di Jepang itu sangat tinggi sekali, dijamin. Nggih, berbeda 100%
dengan kedisiplinan di Indonesia. Makanya tadi saya datang lebih awal ya supaya apa yang saya katakan sesuai Bapak Adi, nggih. Ustadznya datang terlebih dahulu daripada jamaahnya. Itu yang paling benar, Pak. Daripada jamaahnya datang terlebih dahulu, ustadznya terakhir. Nanti bingung. Karena masjid ini ya logikanya masjid ini seperti bis. Ya. Ustadznya sebagai sopir. Bapak Ibu jamaah sebagai penumpang. Bayangkan, bisnya sudah ada, penumpangnya sudah penuh, tapi sopirnya belum datang. Pasti semua akan protes, ribut. Protes, ribut, tidak sabar, akhirnya turun ganti bis. Repot, tidak di masjid lagi, tapi nunggu azan maghribnya di angkringan. Atau di dekat rel, stasiun kereta api. Dan ternyata ramai juga. Sudah saya survei Pak, sampai sana tadi ya. Tapi kalau masjidnya sudah ada, bisnya sudah ada, ustadznya, sopirnya sudah ada, aman. Jamaah masuk pelan-pelan, jam 5 berangkat. Ya. Jadi disiplin ya, kedisiplinan di Jepang itu sangat tinggi Bapak Ibu, bukan karena ibadah. Jadi orang Jepang bisa disiplin, tepat waktu, komitmennya tinggi bukan karena sholat, bukan karena puasa, ya. Tapi mereka bisa disiplin, bisa on time karena pendidikan, kebiasaan yang dilatih, ya, kebiasaan yang ditanamkan dari kecil, ya, di keluarga bahkan sampai sekolah sampai perguruan tinggi. Sehingga sekali lagi ya contohnya banyak sekali ya. Kereta api tepat waktu ya. Bahkan sebelum jam ya, sebelum jam yang ditentukan ya sudah datang terlebih dahulu. Berbeda dengan kita undangannya jam 8.30 itu pasti paling cepat molornya 30 menit ya. Nah, karena apa? Pendidikan, pelatihan. Sedangkan akhlak ya, akhlak itu sekali lagi hasil dari apa? Ibadah. Kok bisa Pak? Akhlak itu hasil dari ibadah. Ayatnya jelas. Bapak Ibu sudah hafal. Oke? Ayatnya jelas, sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jelas ya, sudah paham Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah, illa liya'budun, ibadah ya. Sebelum ada kata ibadah Allah berfirman wa ma khalaqtu, menciptakan. Jadi akhlak itu satu akar kata dengan khalaqa yakhluqu. Nah, ya. Sehingga ya dihubungkan tadi akhlak itu hasil buah dari apa? Ibadah. Kalau sholat 5 waktunya on time, pasti perilaku perbuatan yang lain juga pasti akan on time. Ya, jadi di situ Pak perbedaannya akhlak dan adab. Maaf, kalau sholatnya tidak on time bahkan berantakan, bolong-bolong, pasti perbuatan aktivitas yang sifatnya duniawi juga akan apa? Bolong-bolong, akan berantakan. Itu rumus ya, rumus dari Quran. Sehingga benar kalau ada caption Bapak Ibu di media sosial yang berbunyi seperti ini, perbaiki apa? Nah, betul, perbaiki waktumu. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Betul. Ya, perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Saya terjadwal di prodi PGSD itu Bapak Ibu, contoh saja ya, ngajar jam pertama jam 7 pagi. Jam 7 pagi, kemudian saya sampaikan di awal kontrak perkuliahan, ada mahasiswa laki-laki yang protes, Pak, izin, boleh tidak jam matkul ini diundur lebih siang? Jam berapa Mas maunya? Jam 8 Pak. Oh gitu, jam 8.
kenapa kok jenengan minta jam 8? Alasannya karena jam 7 itu kepagian Pak. Jam 7 itu apa Pak? Kepagian. Saya tanya, loh Mas, jam 7 itu kepagian, jenengan bangunnya jam berapa? Jam 6 Pak, setengah 7 Pak, tidak sholat subuh? Tidak. Maka yang seperti itu ya, jam 6, jam setengah 7 baru bangun, ya maka jam 7 masih sangat kepagian. Tapi kalau bangunnya sebelum subuh ya, atau pas azan subuh setengah 5 dan tidak tidur lagi, maka jam 7 sudah siang. Apalagi kalau subuhnya pas jam 4, sudah sangat terik ya, jam setengah 7 atau jam 7. Nah itu Bapak Ibu nggih contohnya. Terakhir, contoh terakhir biar agar semakin paham. Sabar. Nggih, sabar. Sabar ini kan tadi saya sampaikan contoh bisa masuk akhlak, bisa masuk adab, tinggal dari mana sumbernya. Okay. Kalau Bapak Ibu sekarang bisa sabar ya, bisa jadi insya Allah pasti ya, karena terlatih berpuasa ya, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari pagi sampai maghrib, sabar. Insya Allah lebih kuat sabarnya, lebih tahan sabarnya karena apa? Puasa. Tapi ada juga yang sabar didapatkan karena pelatihan, karena apa? Pendidikan. Dan sekali lagi Bapak Ibu ya, sabar itu bisa adab, sabar itu bisa akhlak, tergantung posisinya. Maka maling pun, maling saja Pak, itu butuh sabar. Setuju atau tidak? Kalau maling saja butuh sabar, berarti Bapak Ibu ya, kita semuanya saat beribadah harus butuh apa? Sabar. Ada dua maling, yang satu senior, yang satu junior. Yang praktek buka kunci itu adalah yang junior, magang. Bahasa kita magang Bu ya, lama di otak-atik, diakali tidak bisa. Nggih. Sudah hampir frustasi, kemudian berkata ke maling temannya yang senior, Mas kok susah sekali ini dibuka. Jawaban maling senior ke maling junior, sabar, pelan-pelan, sabar. Sabar bro, nanti lama-lama pasti akan bisa. Ternyata bisa beneran Pak. Bayangkan, maling saja butuh apa? Sabar. Kalau secara luas, secara umum, maaf ya, orang bermaksiat pun juga butuh apa? Sabar. Sehingga lucu Bapak Ibu ya, lucu ya. Kalau di lagu itu tak masuk logika. Oh, ada ya Bapak Ibu ya. Tak masuk logika. Lagunya siapa itu? Lupa saya. Hah? Agnes? Ya, saya nggak tahu lah. Cuma pernah dengar saja ya, karena di kampus ya, dengar dari mahasiswa itu. Tak masuk logika ya. Lucu, aneh kalau kita beribadah kok tidak bisa sabar. Karena logikanya tadi, yang bermaksiat, yang berbuat dosa saja butuh kesabaran. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu ya, ini poin pertama jelas, nggih. Yang kedua penuntut, wah ini baru definisi ya, belum masuk poin-poinnya. Insya Allah cukup. Sudah paham adab dan akhlak, kemudian penuntut. Kalau diplesetkan ini sebenarnya nanti disamakan dengan komedian itu Cak Lontong ya. Sebenarnya kita tidak boleh menuntut ilmu Pak, karena ilmu tidak bersalah ya, apalagi menimba ilmu ya, sangat susah sekali Bu kita menimba ilmu ya. Tapi secara bahasa Arab ya, penuntut itu disebut dengan tolib, tolaba yatlubu, tolamba. Tolaba yatlubu itu artinya minta, mencari ya. Maka dapat diartikan
mencari ya, meminta itu dengan kata lain yaitu penuntut ilmu. Bahasa Arabnya disebut dengan thalibul ilmi ya, toknya panjang, thalibul ilmi, fa'il ya, tahu fa'il ya? Nah, harus tahu MBS ya. Nah, harus tahu thalib ya, fa'il ya, subjek pencari ilmu. Jelas ada etikanya, ada adabnya, ada akhlaknya Bapak Ibu untuk thalabul ilmi atau thalibul ilmi bagi penuntut ilmu. Adab atau akhlak yang pertama, etika yang pertama adalah jelas niat lillahi ta'ala. Niat lillahi ta'ala. Dalam pemahaman tarjih Muhammadiyah, niat itu tidak dilafadzkan. Jadi niat itu cukup dilakukan ya, digerakkan, dikrek dalam hati saja. Karena jelas ya, niat itu amalan hati. Amalan hati bukan amalan lisan. Dan niat dengan perbuatan itu harus dekat Bapak Ibu ya. Kalau niat kemudian perbuatannya masih jauh atau belum terrealisasi, ya sebenarnya bisa juga masih bisa dikatakan sebagai niat. Tapi ada ulama yang mendefinisikan sebagai irodah atau keinginan. Ya, contohnya seperti ini, perbedaan irodah dan niat. Bapak Ibu karyawan-karyawati PKU ya, pulang jam 2 siang atau setengah 3 lah, mendekati azan asar. Kemudian di tengah jalan ya, saat perjalanan terdengar suara azan asar. Terus langsung niat ingin sholat asar berjamaah. Tapi bablas tidak belok, tidak mampir ke masjid. Itu namanya baru keinginan. Karena perbuatan melakukan sholat asarnya itu belum dikerjakan, nanti ketika sampai rumah itu baru irodah, keinginan, kemauan, azam ya. Tapi kalau dengar azan ya, saat perjalanan pulang atau berangkat kemudian belok ke masjid ya, sholat, wudhu, sholat, nah maka pas disebut dengan niat. Antara keinginan dan perbuatan itu tidak jauh jaraknya, itulah niat. Perbedaan niat dan irodah. Dan jelas innamal a'malu bin niyah. Setiap amal itu Bapak Ibu niatnya hanya satu, tidak boleh double. Nah, sama dalam faham tarjih Muhammadiyah juga difahami seperti itu, tidak boleh ya melakukan satu amal tapi dengan dua niat. Kalau di situ ada dua amal yang wajib sama sunnah, maka jelas yang sunnah yang dikalahkan, menang yang wajib. Paham ya? Besok setelah selesai Ramadan, Bapak Ibu ya ingin berpuasa Syawal atau qadha, nah contohnya seperti itu. Dihadapkan mana yang wajib dan mana yang sunnah, waktunya mepet. Nah, silahkan dahulukan yang wajib. Tapi kalau satu perbuatan, satu niat, tapi dua perbuatannya sama-sama sunnah, bagaimana? Contohnya, masuk ke masjid ya untuk melaksanakan sholat zuhur Bapak Ibu, kemudian lihat di jam ya, di timernya, iqomah tinggal 3 menit lagi, iqomat 3 menit lagi. Dan waktu 3 menit itu bisa digunakan untuk dua sholat. Satu tahiyatul masjid, yang kedua qobliyah zuhur. Tahiyatul masjid dan qobliyah zuhur hukumnya sama-sama sunnah. Bagaimana? Yang jelas tidak bisa jenengan atau siapapun sholat 2 rakaat tadi ya, niatnya double, tidak boleh. Ya. Maka jawabannya adalah jika dua amalan sunnah itu bertemu, waktunya mepet,
maka prinsipnya rumusnya adalah memilih sunnah yang besar, yang paling afdol pahalanya. Maka kalau dibandingkan tadi atau masuk contohnya tadi tahiyatul masjid dan qobliyah zuhur, maka lebih besar pahalanya yang qobliyah zuhur. Karena apa? Waktunya terbatas, Pak, betul. Tapi kalau Bapak Ibu masuk ke masjid masih ada waktu 7 menit, 5 menit, ya, bahkan 10 menit, maka insya Allah 2 sholat bisa dikerjakan, tahiyatul masjid dan qobliyah zuhur. Jelas nggih? Nah, jadi niat ini adab yang pertama sebagai thalibul ilmi, penuntut ilmu, ya. Niatnya harus lillahi ta'ala. Kalau sudah mengikhlaskan niat lillahi ta'ala, maka Rasul menjamin dalam hadisnya fahuwa fi sabilillah, maka dia, orang tersebut berada di jalan Allah. Kalau sudah berada di jalan Allah, Bapak Ibu, insya Allah kebaikan, ya, akan dicatat sebagai pahala, ya. Kalau mendapatkan keburukan, insya Allah bisa menggugurkan dosa-dosa. Selesai, fi sabilillah. Jadi itu manifestasi dari niat yang tulus lillahi ta'ala. Niatnya harus ikhlas, ya. Ikhlas itu bahasa Arab artinya murni. Tidak perlu, ikhlas itu sekali lagi tidak perlu dilafadzkan, ya. Surat Al-Ikhlas namanya surat Al-Ikhlas, tapi tidak ada kata Al-Ikhlas yang disebutkan. Sudah hafal semuanya. Dan ikhlas itu, Bu, Pak, berbeda dengan ridho. Ikhlas itu niat tulus lillahi ta'ala yang harus kita hadirkan saat akan beribadah kepada Allah, ikhlas. Sedangkan ridho itu posisi kita sebagai objek menerima takdir Allah, pemberian Allah, atau dari, ya, makhluk yang lain, sesama manusia kita diberi, posisi kita sebagai objek, maka menerima pemberian itu disebut dengan ridho, rela. Bukan apa? Ikhlas. Contohnya, Bu, seperti ini. Saya memberi nafkah ke istri saya. Ini, Bu, nafkah dari saya 1 juta. 1 juta untuk 1 tahun. Saya yang memberi 1 juta 1 tahun ke istri saya, maka saya pasti apa? Ikhlas. Ikhlas sekali. 1 juta 1 tahun. Nah, berarti kan saya subjek, Pak, pelaku. Pelaku itu harus ikhlas. Beribadah, pelaku kita harus ikhlas. Istri saya yang menerima objek, maka 1 juta 1 tahun diterima oleh istri saya dengan, ada yang bilang tidak ikhlas, diterima dengan apa? Ridho. Ridho. Masya Allah, 1 juta 1 tahun. Cukup, Bu, jenengan? Hah? Mboten cukup. 1 juta 1 tahun loh. Oh, cukup. Masya Allah. Yang memakai seragam Muhammadiyah, jilbab kuning, cukup, Ibu, 1 juta 1 tahun? Mboten. Oh, mboten. 1 juta berarti cukup untuk satu hari, ya Allah ya Rabb. 1 hari 1 juta, Pak. Ya, ini yang belum menikah nanti semakin takut ya. 1 juta 1 minggu, walah ya. Ya, terlalu boros mungkin ya, atau sudah realistis? Realistis ya, karena perempuan, ibu-ibu juga butuh apa? Skincare ya. Oke, Masya Allah. Kalau yang sudah sepuh-sepuh tapi belum ada yang sepuh ya, ada ya di pojok, Bu ya. Nah, Ibu butuhnya bukan skincare lagi tapi fresh care ya. Nah, ya beda sedikit lah, tidak apa-apa ya, antara skincare dan fresh care, Mbah nggih. Nah, ya memang itulah siklusnya besok ya. Nah, ibu-ibu muda sekarang pakai skincare ya, besok kalau sudah 40 tahun ke atas
Pasti nanti bawanya apa Pak? Fresh care ya. Nah itulah perbedaan ikhlas sama ridho ya. Nanti Bapak Ibu dapat takjil, kok dilalah maaf, doke hilang. Atau mungkin apa Pak? Ada satu, maaf ya, ada satu snack yang hilang ya. Mungkin yang ngedum ya, lupa ya. Adik-adik di sekolahan dapat MBG, wah ramai ini MBG ya. Adik-adik dapat MBG, anak-anak kita dapat MBG ya. Yang lain dapat telur, tapi ada anak yang tidak dapat telur. Nah maka sikap anak itu yang tidak dapat telur di MBG-nya apa? Ridho, bukan ikhlas. Nah, yang ikhlas ya siapa? SPPG-nya, ownernya ya, Pak Presidennya, atau kepala siapa itu, badan gizinya ya. Itu kalau dicontohkan sekarang Bapak Ibu ya. Nah, adab yang pertama sekali lagi ikhlas lillahi ta'ala. Karena kalau tidak ikhlas, kita sudah paham Bapak Ibu ya, apa yang kita cari ya tidak berbuah pahala. Kita hanya mendapatkan apa yang kita niatkan kalau bukan lillahi ta'ala. Ya, Bapak Ibu pengajian tholabul ilmi niatnya takjil, niatnya snack ya hanya dapat itu. Tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang sekali lagi niat ini sangat susah ya, perlu dilatih ya dan perlu dibiasakan. Yang kedua, adab yang kedua, setelah bisa mampu meluruskan niatnya lillahi ta'ala, niat ya lillahi ta'ala, yang kedua adalah doa. Doa ya. Sehingga tadi di awal saya membaca doa raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Minimal membaca itu Bapak Ibu, doa sebelum belajar. Paling pendek rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sudah hafal Pak nggih? Sudah hafal Mas yang baju biru? Sudah. Jangan hanya hafalnya hanya Allahumma barik lana fima rozaktana wa qina adzabannar. Ibu ya sudah berapa? 30 tahun, Mas sudah 30 tahun jenengan hafalnya hanya Allahumma barik lana ya Allah ya Rabb. 40 tahun hanya Allahumma barik lana fima rozaktana wa qina adzabannar. Saya khawatir nanti mas-mas itu 40 tahun hafalannya hanya Allahumma barik lana, kemudian saat kerja piket malam lihat setan, lihat pocong yang dibaca itu Allahumma barik lana fima rozaktana. Iya, setannya, pocongnya pasti akan lari karena tahu itu doa makan. Daripada dimakan Mbah, mending setannya melayu Mbah. Ya salah ya. Doanya apa Bapak Ibu kalau melihat hal-hal yang seperti itu? Apa? Membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Satu, membaca ayat kursi. Hadisnya sahih ya, ceritanya Abu Hurairah itu loh, yang jaga Baitul Mal terus kedatangan maling ternyata itu jin ya, baca Al-Baqarah. Yang kedua baca apa? Al-Kausar. Ya mesti nek salat sing diwaca inna a'toina Al-Kausar. Al-Falaq dan juga yang ketiga surat An-Nas. Tiga itu. Tapi kalau hanya Anas saja kurang ya, kurang. Mocone bacanya hanya Anas, imanmu lemah ya wis kalah Mas. Oke? Kalah ya. Nahan puasa saja berat ya. Apalagi nahan godaan setan ya. Nah, jadi Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Oke? Ya, jadi doa.
Rabbi zidni ilma, Rabbi ya Allah, ya, zidni tambahkan kepadaku ilman, ilmu, ya, warzuqni dan berikan saya rezeki, fahman berupa apa? Pemahaman. Ya, jadi doanya itu minimal Bapak Ibu. Doa yang kedua, ini Rasul mengajarkan doanya lebih lengkap. Nanti saya pimpin, saya pandu, dibaca bersama-sama agar hafal. Doa dari Nabi minta ilmu yang bermanfaat. Ya, tadi dari Quran. Jadi hanya berbunyi Rabbi zidni ilma, hanya ilmu saja. Sehingga dilengkapi oleh Rasul ya dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman. Masya Allah, sudah hafal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Terus warisqan tayyiban. Terus wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Monggo bersama-sama kita baca agar hafal dan kita biasakan membacanya setiap selesai sholat. Allahumma inni, monggo, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Masih ada ibu-ibu di belakang lip sync ya, terutama yang pakai masker ya, tidak kelihatan, tidak bersuara ya. Jadi minta ilmu yang bermanfaat ya, ilmu bermanfaat, kemudian rezeki yang halalan thayyiban, itu kunci Bapak Ibu. Kunci apa? Wa amalan mutaqabbalan, agar amal ibadah kita diterima oleh Allah. Itu kuncinya dua tadi yang kita minta, nomor 1 dan nomor 2. Jadi agar amal ibadah kita makbul ya, selain doa dengan doa tadi, maka syaratnya harus dengan ilmu. Tidak hanya ilmu Bapak Ibu, tapi juga dengan apa? Rezeki yang halalan thayyiban mubarakan. Maka ini menjadi introspeksi diri kita masing-masing Bapak Ibu ya. Jika mungkin ada doa-doa yang kita langitkan belum diijabah, maka mari introspeksi diri, bisa jadi ada sandang papan pangan kita yang belum apa? Halalan thayyiban. Bisa jadi. Hadisnya jelas dalam kitab hadis Arba'in ya. Jadi ada seseorang ya berdoa mengadahkan tangannya ke langit ya, tapi kata Rasul tidak akan diijabah karena tadi sandang papan pangannya tidak halalan thayyiban. Nah, sekali lagi agar amal kita makbul, karena kalau tidak makbul ya sia-sia, capek Bapak Ibu, tarawih puasa tapi tidak makbul ya sia-sia. Okay? Hanya dapat capeknya saja, tidak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu adab yang kedua. Nah, sudah kelihatan reaksi Bapak Ibu jamaah ya. Pandangan matanya sudah melirik kejam ya. Kemudian juga duduknya sudah mulai apa? Gelisah ya. HP-nya dibuka lagi, lihat jam ya. Saya perhatikan yang paling khusyuk Mbah Kakung yang di sebelah sini ya. Wah, Masya Allah. Matur nuwun Mbah. Jenengan paling khusyuk ya. Sudah dapat senderan, kemudian selonjoran Mbah. Sekeco Mbah, saestu nggih. Sekecaaken Mbah, saestu, mboten napa-napa nggih. Tapi kalau ibu-ibu ini sudah melihat keluar nggih, wah ngabuburit ya dan sebagainya ya. Sabar ya. Ingat apa? Sabar ya, sabar. Yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah. Yang ketiga ini saya ngutip perkataannya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ya. Jadi beliau kan suka membuat syair ya, suka menulis ya.
Dan beliau ini Imam Asy-Syafi'i ya, sangat terkenal cerdas ya. Hafalannya kuat. Saking kuatnya, saking cerdasnya beliau, Bapak Ibu ya. Kalau Imam Syafi'i itu baca tadi ya surat Al-Fatihah ya di lembaran mushaf kita Quran. Beliau baca lembaran di sebelah kanan, satu lembar kanan, kemudian ngelirik di lembar sebelah kiri, itu langsung ngerti. Langsung apa? Langsung hafal. Ini apa isinya? Hebatnya beliau seperti itu. Makanya menjadi ulama besar ya. Salah satu mazhab terbesar Imam Asy-Syafi'i, cerdas. Ya, hafal Quran di usia berapa? 7 tahun ya, atau 10 tahun ya, sekitar itulah, 7 tahun hafal Quran. Dan hafal ribuan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi lihat, membaca, belajar halaman sebelah kanan, ngelirik sebelah kiri, langsung tahu isinya apa, langsung hafal. Beda sama kita, belajar membaca sebelah kanan, ngelirik sebelah kiri, yang kanan hilang, bubar, ya, bahkan diulang-ulang lagi. Makanya beliau berkata, maaf ini syair yang lain, bukan yang ingin saya sampaikan. Beliau berkata seperti ini, ya, ini adik-adik yang mubalik hijrah tahu, al-ilmu apa? Nurun, ya, al-ilmu nurun, ya, al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Jangan diterjemahkan dengan bahasa Jawa, al-ilmu nurun. Bahasa Indonesia, al-ilmu nurun. Paham? Paham? Al-ilmu nurun, pakai bahasa Indonesia. Halo, paham? Nurun. Apa nurun? Turun-temurun. Berarti ini jokes babaks-bapaksnya belum dapat ini ya. Oke. Saya tes lagi Mas. Boleh tidak saat puasa ya tidur sambil telentang? Boleh? Boleh? Puasa tidur sambil telentang? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena itu akan membahayakan diri sendiri, haram hukumnya. Ya, keselak karena tidur sambil telentang. Al-ilmu nurun, jangan diterjemahkan dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Ilmu itu nurun temurun, bukan. Nurun itu cahaya. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya ya. Cahaya dari mana? Cahaya dari Allah ya. Maka dalam syairnya itu beliau melanjutkan ya, karena ilmu itu adalah cahaya Allah, maka beliau menyebutkan ya, melanjutkan wa nurullahi la yuhda lil asi. Kalau ilmu itu cahaya Allah, maka cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada ya, la yuhda, tidak akan diberikan lil asi, untuk orang yang bermaksiat. Nah, jadi kalau ingin ilmunya banyak ya, hafalannya kuat adik-adik yang masih sekolah, maka tinggalkan, jauhi apa? Kemaksiatan. Itu rumusnya Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA mengutip salah satu potongan surat Al-Baqarah ya, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kalau ingin wa yu'allimukumullah, kalau ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, ingin dijadikan orang alim, maka wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu perkataannya Imam Asy-Syafi'i. Nah, yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, nanti selebihnya bisa pengayaan secara mandiri nggih. Dalam syair yang lain, Imam Asy-Syafi'i menyampaikan, ya bisa disebut juga dengan adab atau syarat-syarat untuk thalabul ilmi, ya. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah akhi lantana lal ilma bisittatin, tidak akan dapat ilmu ya kecuali dengan 6 illa bisittatin, saumbika ya
Bitafsiliha, saya Imam Syafi'i akan menceritakan, menjelaskan dengan rinci ya. Yang pertama itu adalah apa? Zakaun, cerdas. Wah, Masya Allah ya. Terima kasih sudah dipancing. Zakaun, cerdas. Cerdas itu maaf kalau bahasa Jawanya agak saru Bapak Ibu. Singkatan apa Pak? Cerdas encere ning pangapunten nggih. Jadi cerdas itu encere di kepala. Zakaun, cerdas. Jadi memang modal ya, cerdas ya, pintar ya, mahir ya, ini sangat butuh ya modal awal. Dan pasti semua manusia mempunyai potensi, mempunyai kecerdasan masing-masing ya. Karena teorinya memang bisa kecerdasan emosional, spiritual ya, dan juga rasional. Ya, ketiganya saling berhubungan. Ada ceritanya Bapak Ibu, salah satu murid ya, salah satu ulama besar. Beliau menulis kitab yang sangat fenomenal. Beliau dulu merasa tidak cerdas. Jadi belajar sama gurunya ya, susah menghafal ya, susah menghafal, susah memahami ilmu ya. Kemudian dia keluar dari tempat ngajinya, keluar dari sekolahannya. Ketika dia keluar mau pulang ke rumah, mampir ya di sebuah tempat gua lah ya, sebut saja gua karena memang zaman dulu ya. Kemudian dari gua itu ada air yang menetes ya, jatuh ke batu. Ya, jatuh ke batu dan ternyata batunya itu sudah saking lamanya terkena air itu batunya sudah sudah terkikis, betul ya, sudah terkikis. Dia melihat kejadian fenomena seperti itu ya, terus dia mikir, batu yang keras saja ya bisa terkikis air, lama-lama terkikis berlubang, apalagi otak ya, pikiran ya manusia kalau diasah terus ya pasti lama-lama juga akan bisa menerima ilmu pengetahuan. Akhirnya tidak kembali pulang ya, kembali berguru, belajar kuliah lagi ya. Akhirnya beliau menjadi orang yang hafidz ya, hafal ribuan hadis, menulis kitab hadisnya disebut dengan kitab hadis Bulughul Maram ya, Bulughul Maram. Dan orang tersebut ya, ulama tersebut adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Jadi semuanya pasti memiliki kecerdasan. Nah, sekarang kalau saya kaitkan Bapak Ibu ya, salah satu cara ya secara fisik ya, memang juga sudah diteliti Bapak Ibu ya. Ini bukan berarti nanti mendukung MBG ya, karena memang ada sebuah penelitian ya yang kemudian sudah diceritakan berkali-kali. Wah, ini sudah mulai masuk ya, war takjilnya, war takjil sudah mulai masuk ya, siap-siap ini ya, wah, sudah mulai bubar ya, panik ya, sudah mulai hilang konsentrasinya ya. Oke. Jadi ada sebuah penelitian yang sudah sering diulangi berkali-kali ya. Ada anak yatim piatu, dia cerdas Bapak Ibu ya. Ketika orang tuanya masih hidup ini dia cerdas sekali ya, dapat ranking terus. Dapat ranking terus Pak. Ya. Tapi ketika kemudian orang tuanya meninggal dunia, bapak ibunya meninggal dunia, dia yatim piatu, maka secara ekonomi juga berkurang. Itu ternyata prestasi akademiknya menurun. Ternyata dicek, diteliti Pak, kenapa kok dia menurun ya prestasinya? Ternyata tadi faktor ekonomi, orang tuanya meninggal dunia sehingga tidak bisa sarapan. Tidak bisa sarapan Pak.
karena tidak bisa sarapan ya, sampai sekolahan apa? Buyar ya, tidak apa? Tidak fokus. Nah, akhirnya Bu ya, di apa namanya? Diberi bantuan ya, disantuni ya, atau mungkin masuk panti asuhan, lebih tertata lagi hidupnya, setiap pagi bisa sarapan sebelum berangkat ke sekolah, maka ternyata bisa Pak, prestasinya apa? Bisa naik lagi ya. Ya, maka tidak salah juga kalau tadi ada MBG ya, meskipun ya masih banyak evaluasi ya. Nah, yang pertama itu dari Imam Asy-Syafi'i, zakaun. Yang kedua adalah wa khirsun. Khirsun itu adalah bahasa aslinya, terjemahan aslinya adalah rakus ya. Tapi bukan rakus buas ya. Rakusnya itu dalam artian haus akan ilmu pengetahuan. Jadi rasa ingin tahunya ini sangat tinggi sekali. Itulah khirsun ya. Jadi kalau satu hal sudah dipelajari, maka dia ingin melanjutkan tahapan-tahapan selanjutnya. Yang ketiga, kata Imam Syafi'i adalah wajtihadun, dengan apa? Sungguh-sungguh ya. Jadi sungguh-sungguh, meskipun ada rasa ingin tahu yang sangat tinggi, tapi tidak sungguh-sungguh ya, maka tentu akan susah ya untuk menerima ilmu pengetahuan atau memahami sebuah materi. Yang keempat ya, setelah ijtihadun, yang keempat adalah wabulghotun ya. Wabulghotun itu diterjemahkan dengan biaya. Jadi kalau ingin dapat ilmu ya, ingin thalabul ilmi, maka jelas semuanya butuh apa? Butuh ilmu. Kalau pernyataannya kurang lebih seperti ini ya, uang bukan apa? Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Kata Imam Asy-Syafi'i juga sama, untuk dapat ilmu atau bagi thalibul ilmi itu butuh modal, butuh apa? Butuh effort ya, butuh uang. Apalagi sekarang Bapak Ibu ya, pendidikan ya tidak ada yang gratis ya, dari pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi ya, tidak ada yang gratis ya. Meskipun sudah dapat gratis dari pemerintah, pasti akan mengeluarkan berapa rupiah untuk hal-hal tertentu pendukung pembelajaran atau kuliah atau sekolahnya ya. Jadi tidak ada yang gratis ya. Yang keempat itu, kemudian kata Imam Asy-Syafi'i, yang kelima, agar dapat ilmu atau adab penuntut ilmu ya, yaitu dekat dengan ustadznya, dekat dengan gurunya ya. Dalam bahasa Arab guru itu diartikan dengan ustadz Bapak Ibu ya, tapi maknanya berganti, berubah di negara kita. Ustadz itu lebih banyak ke seseorang yang mengajarkan ilmu pengetahuan ya, ilmu agama ya. Tapi kalau di bahasa Arab aslinya ya, ustadz itu ya guru umum ya, siapa saja. Tapi kalau khusus untuk seseorang yang mengajarkan agama ya, maka yang tepat bukan ustadz tapi syekh ya. Biasanya di Arab Saudi disebut dengan syekh ya, syekh. Jadi orang yang sudah alim, memahami ya Quran dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dekat dengan ustadz, dekat dengan guru, atau dapat diterjemahkan dengan dibimbing oleh guru atau ustadznya ya. Meskipun bisa belajar secara otodidak ya, bisa belajar secara mandiri, tapi tetap butuh apa? Bimbingan dari orang yang lebih alim. Bapak Ibu Mas Mbak bisa belajar secara mandiri lewat YouTube ya, lewat YouTube, lewat media sosial, tapi tetap butuh tadi wasuhbatu ustadzin, klarifikasi ya, konfirmasi ya,
atau pendalaman dengan apa? Dengan ustadznya, agar apa yang dipahami itu tidak menjadi sebuah kesalahan. Ada tradisi menarik Bapak Ibu untuk orang-orang salafus soleh ya. Kalau sekarang ini kan kalau kita akan menyekolahkan anak-anak kita ke lembaga pendidikan, ke sekolah, yang dilihat dulu apanya Pak, Bu? Apa Pak? Halo Bapak Ibu? Bapak Ibu mau menyekolahkan anaknya ke sekolahan, yang dilihat dulu apanya? Apa? Lokasi, kualitas, gedung, biaya, apalagi? Gurunya, apalagi? MBG-nya. Kalau orang-orang soleh dulu Bapak Ibu ya, yang dilihat itu adalah gurunya. Tapi belum selesai Pak Bu. Kalau sudah tahu gurunya siapa, maka orang tuanya itu akan melihat sholat gurunya. Nah, jadi patokannya apa? Sholat. Kalau sholatnya kecekel dapat, maka anak-anaknya wis silahkan berguru sama dia. Simpel Pak ya. Jadi patokannya apa? Sholat. Wis selesai. Tidak lihat biaya dan sebagainya. Nah, yang terakhir ya, pas waktunya Bapak Ibu tenang ya, nggak usah batin saya ya, tenang ya. Kayak ustadz blawur kok ya. Ya, sabar, 5 menit lagi ya. Yang terakhir adalah waktu zaman, yaitu waktu yang panjang. Jadi belajar ya, thalabul ilmi atau menjadi seseorang yang sedang thalabul ilmi itu butuh proses yang panjang, tidak ada yang instan ya. Adik-adik yang sekarang masih belajar, sabar ya. Untuk dapat ilmu ya butuh waktu, proses yang sangat panjang ya. Untuk dapat gelar sarjana berapa tahun Bapak Ibu? 4 tahun ya. Maaf, ini gelar ya, meskipun ilmunya nanti ya bisa dicek lagi ya. Kalau melihat waktu durasi pendidikannya ya 4 tahun ya. S2, S3 dan sebagainya semuanya butuh apa? Butuh waktu. Jadi kalau sedikit sebentar ya maka belum bisa mendalami ya, belum bisa mendapatkan ilmu yang benar-benar bisa dimiliki dan sudah menjadi pakar ya. Pakar itu ya memang sudah ahlinya ahli ya. Bapak dan Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, kurang berapa menit lagi Pak? 3 menit lagi. Bu MC tutup dengan doa ya, Allahumma barik lana. Oh ya. Oke, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, demikian pengajian singkat 1 jam tentang adab-adab penuntut ilmu, niat, doa, dan tadi saya tambahkan perkataannya Imam Asy-Syafi'i. Semoga kita bisa mengamalkan ya, bisa melaksanakan tentu dengan niat lillahi ta'ala. Oleh karena itu, agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat, kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo bersama-sama kita hadirkan sikap yang khusyuk, tunduk dan tawadhu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab wal fawza bil jannah.
Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa min amalin la yurfa'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, mohon maaf bila ada kesalahan. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Hermawan atas kajian hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk acara hari ini alhamdulillah telah usai. Kemudian nanti akan disusul dengan buka bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Hermawan. Mohon berkenan untuk